Halo guys, ketemu lagi guys. Gimana nih hari ini kabarnya semua? Saya harap semua kabar teman-teman semua dalam keadaan sehat ya. Dan selamat beraktivitas ya teman-teman. Semoga aktivitasnya berjalan lancar sesuai dengan keinginan ya. Tidak ada halangan apapun sedikit apapun. Dan kali ini guys ya, saya ingin mereaksi satu video miliknya ngomongin politik nih guys. Ini ada judulnya bikin apa ini? Bikin saya penasaran banget ini judul. Yang dicuri akhirnya kembali, era keemasan Indonesia kuasai Malaysia. Jadi tidak usah berlama-lama guys ya, supaya kita tidak penasaran, langsung saja kita tonton videonya. Bagian besar atau hampir seluruh masyarakat Malaysia ingin bergabung kembali ke Indonesia. Statement ini awalnya dikira hanya sebuah lelucon. Tetapi kalian tahu tidak? Lebih dari 50% penduduk Malaysia termasuk para pejabat negara tersebut saat ini merasa malu dengan identitas bangsa mereka sebagai bangsa Malaysia. Fakta selain soal krisis nasionalisme yang melanda Malaysia sejak abad 18 Masehi bukan rahasia umum lagi. Terkait soal bahasa di sana yang tak dihargai oleh penduduk setempat, serta multi etnis yang membuat etnis Melayu sebagai pribumi asli seolah tak dihargai. Itu sudah sering kita dengar beritanya, baik dari media cetak ataupun dari media online. Dan yang paling mengejutkan serta telah diprediksi banyak pakar, benarkah tahun 2045 nanti Malaysia akan kembali ke pangkuan Ibu Pertiwi sebagai bekas kerajaan Sriwijaya yang dirampas Inggris? Sebagai bekas pengkhianat. Sebelum lanjut nonton videonya, klik dulu subscribe-nya ya. Sekarang juga. Subscribe guys. Tar dulu guys. Saya mau bertanya nih sama kalian semua nih. Gimana nih seandainya jika kita berhayal-hayal ini, menghayal ya. Seperti yang dibilang abang ini tadi, jika ramalan ini benar dan jadi kenyataan, Malaysia ingin bergabung lagi ke kita. Dan menurut kalian seperti apa guys? Apakah kalian setuju? Apakah kalian mau menerima ini Malaysia gabung dengan kita? Kalau saya ditanya secara pribadi guys, apakah saya setuju? Saya rasa saya tidak setuju guys. Biarkan saja mereka tetap dengan negaranya saja ya, karena kan kita tahu sendiri tingkah laku sifat mereka ini kan beda dengan kita yang mayoritas orang Indonesia. Masa kita akan menampung sebuah negara yang angkuhnya luar biasa seperti itu? Katakan dan selalu saya katakan, kita gagal dalam beberapa aspek pembentukan negara bangsa. Ya, gagal banget. Pengaruh imperialisme Inggris terhadap Malaysia tampaknya akan terus terjadi di masa depan. Praktik politik Inggris untuk menguasai keseluruhan aspek negara bekas jajahannya membuat Malaysia tidak bisa berbuat banyak di negerinya sendiri. Iya, benar. Rasa iri kemudian timbul ketika rakyat Malaysia melihat reformasi di Indonesia berjalan dengan baik. Google. Dari tahun 1998, Indonesia mengalami pembangunan yang signifikan, asimilasi yang sempurna, dan ekonomi yang melesat tajam. Itu membuat Malaysia menyesali sejarah masa lalu mereka yang lebih percaya kepada kolonialisme Inggris demi sebuah sedekah kemerdekaan. 15 tahun terakhir, banyak yang mengatakan kalau Malaysia lebih maju dari Indonesia dan mengidentikan hubungan Indonesia dengan Malaysia hanya sebatas majikan dan pembantu. Seperti halnya di Indonesia, masyarakat di Malaysia yang kaya akan semakin kaya dan yang miskin akan semakin miskin. Kemajuan dalam tanda kutip yang diraih oleh Malaysia ibarat sebuah keajaiban. Bagaimana tidak? Sejak kerajaan Inggris memberikan kemerdekaan kepada Malaysia secara cuma-cuma, Inggris mengasuh mereka sampai pada taraf berperang melawan Indonesia. Intinya, Malaysia disokong penuh baik secara ekonomi maupun militer. Puncaknya, pada tahun 1962 hingga 1966, dua negara bertetangga ini terlibat konfrontasi yang menyulut terjadinya perang besar di Pulau Kalimantan. Dan
Inilah yang diinginkan oleh Inggris untuk membentuk negara federasi Malaysia. Pembentukan negara Malaysia dianggap Soekarno sebuah kesalahan besar dan dianggap mengkhawatirkan nantinya akan digunakan sebagai pangkalan militer di Asia Tenggara yang dapat mengganggu stabilitas serta keamanan nasional. Lalu apa yang terjadi hari ini? Keputusan Malaysia lebih mendengar Inggris daripada Soekarno telah mengubah situasi geopolitik Malaysia saat ini. Ketergantungan Malaysia kepada Inggris membuat negara yang dipimpin Raja Charles III ini bebas membangun pangkalan militernya di Malaysia. Inilah yang membuat rakyat Malaysia hari ini menyesali keputusan politik mereka di masa lalu. Tak hanya itu saja, Kapok. dalam membuat keputusan dan kebijakan pun Malaysia harus meminta persetujuan dari Inggris terlebih dahulu, dengan maksud agar hal itu tidak bertentangan dengan prinsip Inggris secara global. Inilah salah satu alasan mengapa masyarakat Malaysia hari ini ingin bergabung ke Indonesia. Tumpah darah demi kemerdekaan daripada harus mengemis merdeka tetapi dijajah selamanya. Iya. Alasan kedua adalah era. Tak bisa dipungkiri, saat ini kita berada di era revolusi industri 4.0, di mana perang bukan lagi soal senjata dan penjajahan bukan lagi soal kekerasan. Hal ini membuat Inggris dapat menjangkau lebih mudah bangsa-bangsa bekas jajahannya untuk diperkosa habis-habisan. Politik hampir semenarik perang dan sama berbahayanya. Dalam perang, Anda hanya bisa dibunuh sekali, tapi dalam politik Anda bisa dibunuh berkali-kali. Ya, benar juga. Tidak ada kata aman bagi Malaysia di era saat ini. Sebagai bangsa yang mengemis kemerdekaan dari Inggris, sampai kapanpun Malaysia tidak akan bisa masuk ke dalam daftar negara berpengaruh di dunia. Berbeda dengan Cina dan Indonesia, mereka mempertaruhkan darah mereka demi kemerdekaan yang sejati. Ya, benar. Dan hari ini negara yang melawan penjajah bebas mengatur tatanan negara mereka semau yang mereka mau. Lihat Cina hari ini. Jika mereka tidak melawan penjajahan Jepang di masa lalu, maka tidak akan ada cerita bahwa Cina adalah negara adidaya baru. Ya. Bahkan Amerika saat ini pun sudah mikir 100 kali untuk berkonflik dengan Cina. Di era revolusi yang dikatakan tadi, Cina hari ini telah menjajah hampir semua bangsa di dunia dengan produk dan teknologi buatan mereka sendiri. Kejamnya penjajahan di era revolusi industri 4.0 akan membuat Malaysia semakin menderita, karena bangsa itu tidak punya kontrol penuh terhadap bangsanya sendiri. Mereka terbuang di negerinya sendiri. Lalu bagaimana dengan Indonesia? Indonesia patut berbangga. Pada tahun 2045 nanti, Indonesia berada di urutan 4 sebagai negara dengan ekonomi terbesar di dunia. Selain bonus demografi di mana jumlah penduduk produktif atau angkatan kerja yang berusia 15 hingga 64 tahun akan membawa Indonesia masuk ke dalam era keemasan. Indonesia juga punya jati diri sendiri, seperti yang tertuang dalam Sumpah Pemuda 1928, yaitu bertumpah darah yang satu, tanah air Indonesia, berbangsa yang satu, bangsa Indonesia, menjunjung bahasa persatuan, bahasa Indonesia. Ini menunjukkan bahwa Indonesia adalah pengontrol tunggal atas bangsanya sendiri. Sama seperti Cina, Indonesia pun tak bisa diintervensi oleh Barat dan Timur. Dan pada akhirnya, etnis Melayu membawa sukunya sendiri. Begitu juga dengan etnis Cina membuat kelompoknya sendiri. Lalu bangsa India membuat kelompok mereka sendiri. So, akankah Malaysia hari ini yang kita lihat akan terpecah menjadi 3 negara kecil yang baru? Tulis pendapat kalian di kolom komentar. And see you next video. Itulah hebatnya kita ya guys ya. Dan kita harus bangga dengan kita sebagai orang Indonesia, karena bangsa kita tidak bisa diatur-atur oleh negara manapun. Saya hanya ingin
mengatakan sedikit bahwa kebesaran bangsa ini, kehebatan bangsa ini akan tetap selalu terjaga jika kita semua anak-anak bangsa Indonesia tetap menjaga persatuan dan kesatuan. Karena jika kita sampai terpecah belah, justru kebesaran Indonesia ini akan porak-poranda. Dan saya yakin kedepannya Indonesia akan menjadi salah satu negara adidaya di dunia. Saya yakin banget. Jadi tetap kita jaga persatuan dan kesatuan kita. Kita cintai Indonesia sampai selama-lamanya. Terima kasih ya guys sudah menonton. Sampai ketemu lagi di video selanjutnya. Tetap semangat. Salam sukses buat kita semua.